dan karunia-Nya hari ini kita dipertemukan dalam keadaan walafiat rangka sosialisasi penerapan perangkat materi uji kompetensi. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat selalu. Ada baiknya kalau sebelum materi kami sampaikan, Bapak Ibu yang sudah mengembangkan materi uji versi 2003, mohon dibuka, yaitu formulir MAPA 01-nya, dan nanti disiapkan IA02 dan IA04, sehingga nanti di dalam paparan yang singkat sudah bisa mencakup apa yang dimaksudkan oleh BNSP. Ya. Ya, baik. Mohon maaf. Ya, tentu acuan normatif di dalam pengembangan MUK versi 23 itu adalah yaitu keputusan Ketua BNSP nomor 140 tahun 2024 yang kemudian diikuti surat edaran BNSP nomor 1 yaitu tentang penerapan materi uji kompetensi MUK versi 2023 di lembaga sertifikasi profesi. Ada 5 item di sana instruksinya, tapi salah satu yang hari ini kami akan sampaikan yaitu LSP harus mengembangkan MUK dengan format sesuai dengan modul pelatihan asesor kompetensi dan RCC kompetensi versi 2023. Nah, kenapa ini dilakukan? Merespon perubahan skema asesor kompetensi, yaitu sebagai tuntutan penggunaan SKKNI tahun nomor 33 tahun 2020. Dan kemudian oleh karena itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas LSP dalam menerapkan asesmen terintegrasi, maka hari ini sosialisasi akan disampaikan secara daring dari BNSP. Next. Nah, skema asesor kompetensi yang sebelumnya yang tahun 2020 itu sebetulnya dengan skema yang baru 2023 unit kompetensinya sama, tetapi kode unitnya dan tahun SKK ininya yang memang berbeda. Yaitu ada 3 yang menjadi standar asesor, yaitu unit yang pertama merencanakan aktivitas dan proses asesmen yang sering kita kenal dengan MAPA. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan asesmen atau MA, dan yang standar yang ketiga memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Yang kalau disingkat secara harfiahnya standar skema asesor kompetensi itu yaitu MAPA sama MKVA. Itu yang biasanya kita bikin di dalam keseharian. Next. Ya. Nah, MUK versi 2000 ini yang valid dan andal atau relevan itu yang bagaimana? Tentu yang memiliki ketelusuran terhadap dokumen skema yang diacu oleh LSP, dalam hal ini oleh Bapak Ibu para asesor. Yang kedua memiliki ketelusuran terhadap standar kompetensi yang digunakan. Baik SKKI-nya, baik itu standar kompetensi kerjanya berupa SKKI atau SKK dan atau SKKI. Butir berikutnya sesuai dengan tingkatan kompetensi dan memperhatikan konteks profesinya. Nah, itu dibedakan di level, kalau di KKN itu level 1 sampai 3. Nah, dengan yang di atas A4 ke atas tentu harus dibedakan. Oleh karena itu pembedaannya di mana nanti, yaitu di formulir IA04. Itu khusus yang untuk level 4 ke atas, sedangkan yang di bawah adalah menggunakan IA02 dalam mendemonstrasikan sama-sama menjalankan skenario tetapi berbeda di dalam. Nah, yang berikutnya yaitu memperhatikan kesesuaian penggunaan metode dan praksis terhadap karakteristik asesi. Nah, ini penting sekali dilakukan karena karakter asesi akan menentukan metode dan perangkat apa yang akan dilakukan asesor. Nah, oleh karena itu selanjutnya setelah itu dikembangkan,
materi uji kompetensi haruslah tervalidasi. Artinya materi uji kompetensi yang dikembangkan oleh LSP, oleh Bapak Ibu para asesor, yaitu sudah dikaji, dibandingkan, dan dievaluasi terhadap apa? Terkait dengan standar regulasi teknis dan ketentuan BNSP. Khusus untuk perangkat asesmen tentu dibandingkan dengan aturan bukti dan prinsip-prinsip asesmen. Next. Baik. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan yang pertama yaitu standar merencanakan aktivitas asesmen, yaitu di MAPA 01 tentu ada perubahannya belakangan. Nah, elemen 1 menetapkan pendekatan asesmen ada 5 karakterisasi yang berubahnya. Kalau dulu itu hanya disebut 3, yang sekarang langsung ada 5 karakteristik asesi yang selama ini digunakan di dalam MAPA 02. Nah, ini bedanya. Kemudian pada elemen kedua, yaitu mempersiapkan rencana asesmen. Apa perubahannya? Ada sekarang itu membuat peta kelompok pekerjaan dalam form yang terpisah. Ya, jadi form peta kelompok pekerjaan. Yang B, kemudian menggunakan form peta kelompok pekerjaan untuk mengisi formulir MAPA 01 dan instrumen asesmen, yaitu IA yang dipilih, tentu instrumen asesmen yang dipilih yang lainnya. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu menuliskan rencana asesmen berbasis pada unit kompetensi yang ada dalam kelompok pekerjaan yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang berikutnya, menambahkan metode dan perangkat asesmen kegiatan terstruktur dan review produk. Nah, ini ada yang baru, ada terstruktur. Inilah perubahan dari yang lama. Next. Pada elemen ketiga, yaitu mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan konfigurasi, itu ada perubahannya, Pak. Tidak berubah, tetapi ada formulir khusus AK07 untuk memungkinkan juga dituliskan pelanggan. Yang AK07 yaitu karakterisasi, di sana ada 7 tolok ukur yang bisa digunakan. Dan selanjutnya, dulu memang di MAPA 01 elemen 3 ini hanya itu mengidentifikasi peluang untuk asesmen integrasi. Tetapi sekarang ini peluang itu memang diwujudkan, yaitu terintegrasi dalam bentuk yaitu kelompok-kelompok pekerjaan. Elemen keempat, penyusunan instrumen asesmen, ini memang harus telusur terhadap peta kelompok pekerjaan yang disusun dikembangkan oleh LSP. Ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu ke depan mestinya peta kelompok pekerjaan itu ini dikembangkan oleh LSP bersama praktisi mestinya, sehingga ketika ada pelatihan bisa itu RCC maupun pelatihan asesor kompetensi, asesor sudah menggunakan kelompok pekerjaan itu. Tetapi itu hanya kelompok pekerjaannya, tidak boleh elemen yang lain, karena elemen yang lain merupakan proses-proses pembelajaran ketika asesor mengikuti pelatihan dan ketika pula asesor akan melakukan RCC, itu perpanjangan sertifikatnya. Nah, itu dia. Oleh karena itu di pengisian MAPA 01 di bagian kedua dilakukan untuk semua kelompok pekerjaan. Nah, nanti ini ada kata-kata kunci nanti di MAPA yang seperti ini, misalnya kalau observasi langsung maka hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang diikuti unit kompetensi yang ada di kelompok pekerjaan itu. Kemudian juga ini masih di MAPA 01 bagian 2. Kalau kegiatan terstruktur maka kata kuncinya yaitu hasil kegiatan terstruktur dan tanya jawab tentang diikuti unit kompetensi yang dirujuk. Demikian pula ketika itu verifikasi portofolio, maka hasil verifikasi portofolio dan tanya jawab atau wawancara tentang diikuti oleh unit-unit kompetensinya yang dirujuk. Nah, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Ini makro dulu, nanti kita bahas di peta kelompok kompetensi. Ya. Nah, pembuatan peta kelompok pekerjaan ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
satu, mencermati kompetensi yang memberikan kemungkinan dapat dijadikan satu kelompok dalam asesmen. Awas itu Ya, satu kelompok terintegrasi. Ya, bisa beberapa kelompok. Ya. Di dalam satu skema dapat dibuat satu atau lebih kelompok pekerjaan. Tergantung klik jadi minimize jadi dari karakteristik pekerjaan dan output pekerjaan yang dirasakan. Ini artinya kalau itu pekerjaan skemanya itu kompleks, banyak, misalnya terdiri dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan, tentu harus dibuat kelompok-kelompok itu supaya apa? Ketika ada pelatihan, ketika itu lebih efektif. Kemudian peserta juga akan diuji sebagaimana yang akan dilakukan di dunia kerja. Oleh karena itu, kalau ada beberapa kelompok, tetapi kalau satu kelompok pekerjaan ada kaedahnya, harus berunit-unit kompetensinya harus berdasarkan urutan logis di mana asesi akan bekerja atau di mana pekerjaan itu dilakukan dunia kerja. Berikutnya, unit kompetensi dalam satu kelompok itu berkorelasi satu sama lain, ya, karena akan menghasilkan produk. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam SKKNI, dalam hal ini unit kompetensi, itu kan pekerjaan yang dilakukan, setiap unit kompetensi akan selalu menghasilkan suatu produk, bisa barang, bisa jasa. Oleh karena itu nanti akan berkorelasi ketika itu kelompok pekerjaan itu dijadikan, unit-unit itu masuk dalam kelompok pekerjaan. Maka pekerjaan itu tentu harus menghasilkan suatu buah produk yang bisa diukur. Selanjutnya memberi penamaan dan setiap kelompok. Nah, penamaan dan pemilihan kelompok itu menggunakan kata yaitu ditambah kata kerja tambahan. Yaitu karena itu menyatakan proses atau cara perbuatan melakukan sesuatu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Next. Nah, di mana korelasi karakterisasi dengan jenis bukti metodenya itu nanti kita lakukan. Ini sesuai dengan peraturan dasar di butir 6 dalam skema sertifikasi. Yang kedua, pemilihan metode kegiatan terstruktur disarankan untuk asesmen pada tingkatan yang setara dengan jenjang 4 ke atas yang tidak dapat diamati melalui observasi langsung kinerja. Ya, karena ini bukan pekerjaan fisik yang kita pastikan skenario-nya, tetapi dia berpikir, yaitu thinking skill, yang istilahnya di dalam modul kita ada thinking skill, kalau yang satunya adalah, nah, oleh karena itu jenjang keempat ini tentu ini di atas, di 3 atas. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah biasa Bapak Ibu, tetapi yang merah inilah yang baru yang kita akan sampaikan pada Bapak Ibu untuk dikembangkan, terutama SPP 1-nya di perguruan tinggi. Ya. Apakah di SMK bisa? Tergantung pekerjaannya, kalau kompleks mestinya bisa dilakukan. Nah, potensi asesinya yang ini tentu memiliki kompetensi kerja dari hasil pelatihan atau pendidikan. Ya, belum memiliki bukti kerja. Oleh karena itu jenis buktinya tentu bukti langsung. Metodenya observasi langsung. Perangkat asesmen satu paket. Jadi satu kesatuan. IA01, IA02, dan IA03 menjadi satu paket kesatuan yang harus dibuat. Nah, kegiatan struktur demikian pula ada satu paket, 2 formulir IA04A dan sekaligus IA04B. 4B-nya untuk penilaian, sedang yang A-nya untuk membuat menghasilkan pekerjaan dan sekaligus mempresentasikan dengannya. Nah, bukti tambahannya yaitu berupa tanya jawab, bisa tes tulis dan tes lisan. Nah, ini mesti asesor yang memilih, karena bisa satu unit kompetensi, bisa dari beberapa, tergantung. Ya. Kalau dia misalnya suruh ngitung, pasti dia tidak boleh di lisan, pasti suruh tulis, pasti bukan yang IA05, yaitu pilihan ganda. Ya. Next. Untuk potensi asesinya berpengalaman, tentu ini orang yang sudah bekerja memiliki portofolio kompetensi di pengalaman kerjanya.
dan memiliki bukti kerjanya sebagai portfolio. Nah, jenis buktinya pasti bukti tidak langsung karena kita tidak tahu ketika dia bekerja. Oleh karena metode asesmennya yaitu menggunakan verifikasi portofolio dan perangkatnya yaitu formulir IA08. Nah, ini ada tambahan yang baru, ada review ulasan produk. Nah, bagi yang menghasilkan produk tentu harus direview, dikaji produknya, ya. Oleh karena itu formulir IA11. Dulu IA11 itu adalah untuk meninjau instrumen, tapi sekarang tidak, yaitu IA11-nya adalah mereview, checklist review produk. Nah, bukti tambahannya tanya jawab, bisa wawancara, kalau belum meyakinkan bisa verifikasi kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga banyak, bisa atasannya, bisa teman sejawatnya, bisa orang lain yang menerima hasil pekerjaannya. Next. Nah, ini perangkat di mana perubahan-perubahannya ini kami sampaikan secara singkat. Di MAPA 02 yaitu nama formulirnya pita instrumen asesmen hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen dibuat per kelompok pekerjaan. Nanti setiap kelompok pekerjaan harus dibuat MAPA 02-nya. Ya, bukan per unit-unit ya, tetapi per kelompok pekerjaan. Kalau ada 3 kelompok pekerjaan, maka ada 3 rekaman MAPA 02 yang akan digunakan. Selanjutnya di IA01, checklist observasi aktivitas praktik. Ini ada dulu tidak per kelompok pekerjaan, sekarang perubahannya adalah per kelompok pekerjaan. Kalau sudah memang disusun beberapa kelompok pekerjaan. Penulisan KUK-nya sesuai dengan standar, tidak mengubah menjadi kalimat predikatif dengan awalan tidak menjadi kalimat aktif, tetap adalah kata kerjanya kata kerja pasif. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya, jadi kembali kepada yang lama. Jadi tetap di persis yang tercantum di dalam SK ini. Bagaimana dengan IA02-nya, tugas praktik demonstrasi? Nah, penulisan skenario tugas praktik demonstrasi atau TPD merujuk pada kelompok pekerjaan dengan konsep penulisan yaitu STAR ya. Nanti di modul tidak disebutkan, tapi di contoh-contoh modul itu disebutkan apa itu STAR-nya di bahasa Inggris, tapi di Indonesia kan S-nya itu adalah situasi. Jadi skenario demikian tuh nanti. Nanti ada contoh di sesi berikutnya. Yaitu ada situasi, ada tugas yang harus dikerjakan, ada aktivitas, proses-proses yang harus dilakukan, dan tentu ada R-nya, apa R-nya, yaitu result, hasil yang baru mestinya dibawa ketika sesi melaksanakan tugasnya dan aktivitasnya, maka ada hasil yang disampaikan di bawah dan sekaligus ukuran waktu yang ditetapkan oleh LSP, oleh asesor kompetensinya. Nah, bagaimana ya 03-nya? Pertanyaan mendukung akselerasi. Ini ada panduan asesornya lebih rinci. Nah, kalau dulu ada 3 item, sekarang ada 6 item tuh. Ya, di mana di dalam IA03 nanti kita lihat bersama-sama ada petunjuk di dalamnya. Ada panduan bagi asesor. Apa itu? Yaitu ketika IA03 dilakukan sebelum demonstrasi, maka itu terkait dengan K3, terkait dengan penggunaan peralatan dan seterusnya. Bahkan di bawahnya ada juga, kalau di dalam demonstrasinya sudah benar, maka pertanyaan pendukung observasinya ini tidak dilakukan. Itu petunjuknya, itu harus dicermati berikutnya. Next. Ya. Nah, ini khusus yang perangkat asesmen IA04. DIT, daftar instruksi terstruktur. Ini harus dibuat, harus telusur terhadap kelompok pekerjaan dalam peta kelompok pekerjaan. Dan juga memperhatikan aspek kritis, disusun dengan konsep STAR, persis yang sama tadi, karena sama-sama skenario, ya STAR. Ada ada tugas, ada aktivitas, yang ada hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitasnya. Sama, dan aspek kritis, khusus Bapak Ibu, aspek kritis seringkali di dalam SKKNI itu aspek kritis
tidak kritis gitu ya. Oleh karena itu aspek kritis boleh ditanyakan kepada praktisi ya, kepada praktisi sesuai di bidangnya yang terkait dengan skema ya. Sehingga apa yang ditanyakan ke dunia kerja misalnya praktisi ini juga bisa dilakukan. Nah, IA 04B-nya yaitu penilaian proyek singkat atau kegiatan terus. Ini ada penilaian kegiatan terstruktur ASESI melalui presentasi kerja, kertas kerja ASESI dan hasil elaborasi asesor. Nanti ada contoh ya di sesi berikutnya. IA 05, IA 03, IA 06 dan IA 07 yaitu pertanyaan esai, pilihan ganda dan lisani. Penggunaan instrumen assessment ini telusur pada peta kelompok pekerjaan yang sudah diatur. Nanti kita ada contoh kepada batasan variabel dan ada konteks variabel, pengetahuan keterampilan pendukung ini tentu bisa diambil dari pengetahuan pendukung yang ada di panduan penilaian di setiap unit kompetensi ada, serta memperhatikan dimensi kompetensi karena seseorang ASESI dikatakan kompeten apabila dimensi kompetensi itu yang telah dia kuasai, kuasai untuk melakukan suatu pekerjaan. Next. Yang berikutnya yaitu terkait IA 08 checklist verifikasi portofolio, penulisan dokumen portofolio yang dibutuhkan dan materi yang akan diwawancarai telusur kepada peta kelompok pekerjaan. Jadi semuanya telusur kepada peta kelompok pekerjaan. Nah, bagaimana IA 09-nya pertanyaan wawancara? Nah, telusur kepada IA 08 dan aspek kritis serta memperhatikan dimensi kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, verifikasi pihak ketiga tidak ada perubahan, masih sama dengan formulir yang lama. IA 11 checklist review produk ini formulir baru. Ya. Kalau dulu IA 11-nya bukan checklist review produk tetapi adalah checklist untuk meninjau instrumen assessment. Dokumen MUK di LSP disusun per perangkat assessment, per metode assessment untuk setiap skema. Next. Nah, selanjutnya standar kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan assessment atau MA ya. Alur assessment tidak berubah, tetap seperti yang lalu. Ke depan memang asesor ketika melaksanakan assessment harus dibekali oleh UP melaksanakan assessment oleh LSP. Ini kewajiban yang baru ya. Ini harus dilengkapi. Kemudian dilengkapi juga SOP melayani kegiatan sertifikasi di LSP. Karena di dalam SOP ini ada kegiatan-kegiatan asesor di dalamnya. Kalau yang melaksanakan assessment tentu itu semuanya kegiatan asesor, tetapi melayani kegiatan itu ada oleh pengelola LSP, ada juga pelaksana LSP di dalam. Nah, yang berikutnya formulir AK07. Saat pra-assessment itu yang digunakan. AK07 ini adalah untuk meninjau karakteristik ASESI. Ada 7 karakteristik yang bisa digunakan oleh asesor ketika mengidentifikasi kemungkinan kemudian modifikasi dan kontekstualisasi terhadap ASESI yang bersangkutan. Next. Nah, ini rangkuman dari atas itu untuk melaksanakan asesmen asesor ada A sampai I. Apa? Surat perintah tugas SPT paling atas itu. Ya. Di bawahnya pasti formulir APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi beserta rekaman APL 02. Yang keempat rencana asesmen MAPA 01, MAPA dan instrumen assessment yang tervalidasi. Dan yang berikutnya SOP yang tadi kami sebutkan di atas, yaitu SOP melayani pelaksanaan kegiatan asesmen, SOP melaksanakan asesmen, SOP menangani banding. Nah, SOP menangani banding, Bapak Ibu perlu dipahami oleh para asesor, ketika asesor menyampaikan formulir AK04 kepada ASESI tentang banding, tentu yang dipegang di SOP banding itu ada di sana. Kalau di skema dia ada di 9.7.
Banding diberikan beberapa hari, setiap LSP berbeda, setiap skema berbeda. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Oleh karena itu, asesor ketika menyiapkan formulir AK04 disebutkan itu. Kalau dia tidak puas akan proses asesmen yang dilakukan dan sekaligus keputusan sebagai asesor kompetensi, maka boleh mengajukan banding. Bandingnya itulah diatur di skema di klausul 9.7.1. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Dan penyelesaiannya biasanya 14 hari. Ada kode etik asesor yang memang harus dibawa. Next. Nah ini AK07 tadi formula AK07 checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan. Nah ini konferensi apa ada keterbatasan dengan metode dan instrumen asesmen yang digunakan terhadap asesi. Nah ini digunakan ketika nanti ada persetujuan dan kerahasiaan, yaitu AK01. Sebelum AK01 maka itu dan next. Nah selanjutnya standar yang ketiga. Standar kompetensi asesor memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Bapak Ibu, tentu validasi itu arti harfiahnya kan mengkaji, membandingkan, dan mengevaluasi, menilai. Ya. Apakah perangkat asesmen yang dibuat oleh asesor kompetensi itu memang telah sesuai dengan acuan pembandingnya. Asesmen khusus yaitu aturan bukti dan prinsip-prinsip asesmen terpenuhi. Itu ada 3 macam, yaitu sebelum asesmen itu memastikan yaitu perangkat asesmennya yang akan digunakan adalah valid dan reliable. Perlu diingat Bapak Ibu, kenapa? Karena materi uji kompetensi yang berkualitas sertifikat dari skema yang bersangkutan akan berkualitas. Oleh karena itu, materi ujian yang berkualitas ini menjadi tuntutan penting di masing-masing LSP. Ya, karena semakin berkualitas materi uji yang dibuat oleh para asesornya, maka semakin berkualitas pula pemegang sertifikat dari LSP yang bersangkutan. Next. Nah, ini MAPA 02-nya tentu ini yang divalidasi mulai rencana asesmen pasti di MAPA 01 bagian 2, interpretasi standar kompetensinya pasti unit-unit yang digunakan, kemudian yang dijabarkan di peta kelompok pekerjaan. Interpretasi acuan pembanding lainnya itu penting karena di IA 01 yang baru, kalau dulu asesor itu harus mengacu pada benchmarkingnya standar, tapi sekarang langsung ditetapkan yaitu standar industri atau standar tempat kerja. Nah, ketika dia demonstrasikan kegiatannya, maka dia harus menggunakan standar tempat kerja. Dan penyeleksian penerapan metode asesmennya sudah benar sesuai tuntutan, yaitu potensi asesinya, dan penyeleksian dan perangkat asesmennya juga sama. Bukti yang dikumpulkan memang bukti yang berkualitas, memenuhi semua bukti dan sebagainya. Nah, pengambilan keputusan ini juga sesuai standar regulasi teknis BNSP yang terkait. Next. Nah, peta kelompok pekerjaan. Bapak Ibu sedang membuka masing-masing kelompok pekerjaan. Yang sudah membuka, yang sudah ada bagus di kajuan dan sama-sama. Bagi yang belum, tentu ya diperhatikan nanti peta formulir kelompok. Nah, tahapan mengenai aktivitas proses asesmen itu yaitu tetapkan skema sertifikasi. Pasti skema sertifikasinya tentu yang sudah diberikan lembar verifikasi oleh BNSP. Ya, siapkan standar kompetensi kerja yang akan menjadi rujukan. Bisa SKKNI, bisa SKI, bisa khusus. Nah, yang ketiga tentu pahami skema sertifikasi. Ini kemasannya itu kemasan kelas kah, okupasi kah, atau kualifikasi. Nah,
Kemudian untuk siapa skema ditujukan, karena kalau untuk siapa sesinya pasti metode dan instrumennya akan mengikuti potensi sesinya. Dan uji kompetensi apa yang akan digunakan? Tadi mohon maaf, uji kompetensi apa yang digunakan? Nah, tentu terkait dengan. Nah, buatlah peta kelompok pekerjaan sebagai form bantu, ini sebagai formulir bantu dalam membuat perangkat asesmen. Next. Nah, ini contoh paket atau kelompok paket kemasan kompetensinya, ya ini kebetulan ini kemasan klaster. Di mana mengetahui dari judul skemanya? Pengoperasian. Jadi itu proses, cara, perbuatan pengoperasian pasti ini klaster. Ya. Kebetulan ada 5. Nanti akan dijadikan contoh untuk mengisi form-form di belakang. Berikutnya, yaitu skema kualifikasi 6. Ya, kebetulan ini risiko perbankan, yaitu ada 3 unit kompetensi. Lanjut. Nah, ini bagaimana dokumen apa yang harus disiapkan dalam pembuatan peta? 1, ya, skema sertifikasinya harus sudah disiapkan. LSP itu kemasannya ada 3 yang tadi kami sebutkan, ada KKN, ada Koperasi Nasional, ada klaster, dan standar kompetensi kerja yang akan diacu harus disiapkan ketika akan menyusun. Baik. Nah, ini peta kelompok pekerjaan. Ya sudah, Pak. Mohon maaf nih Bapak Ibu karena kecil-kecil agak susah, tapi coba perhatikan dari paling atas itu. Baris yang pertama ada peta kelompok pekerjaan. Ya. Kemudian di kolom 1 paling kiri pasti nomor daripada skemanya, ya. Kalau skemanya banyak, ini kebetulan kalau 1 nama skemanya ditulis di kolom. Tidak terdengar, mohon maaf. Pak, bisa mendengar Pak? Bisa Pak. Normal Pak. Bisa Pak. Ya. Terdengar jelas. Baik Bapak, mari kita perhatikan yang ini ya. Nama skema dituliskan itu, ya, di kolom 2. Nah, Jelas. nah, tentu kalau skemanya ada, tadi contohnya kebetulan ada 5 unit, ya, ada yang 3 unit. Langsung 1, 2, 3 udah unitnya ditulis, judul unitnya ditulis. Nah, tentu ini ada kemudian ada kolom setelah judul unit ada kelompok pekerjaan. Tadi di atas kita sampaikan bahwa satu skema itu bisa terdiri dari beberapa kelompok pekerjaan kalau itu skemanya memang pekerjaan-pekerjaannya itu kompleks, banyak, mencakup. Ada kalau proses produksi, praproduksi di dalamnya, produksi di dalamnya, proses kerja itu dipisah, dan hasil produknya kemudian pengemasannya bisa dipisah. Tetapi bisa juga satu kelompok pekerjaan. Jadi tidak selalu dipaksa-paksa ada kelompok pekerjaan kalau itu pekerjaannya memang sudah jadi satu kelompok pekerjaan terukur, ya. Oleh karena itu kalau satu kelompok pekerjaan, unit-unit kompetensinya memang harus urut sesuai yaitu kegiatan yang ada di lapangan. Contoh tadi sebelah kiri tadi unitnya nomor 1, 2, 3 dan terusnya, ya, bisa jadi yang nomor 3 di sebelah kiri di skema jadi nomor 1 itu di dalam kelompok pekerjaan karena dia dilakukan dulu, ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui di dalam skema SKKN itu di bab 2 itu kan ada peta, ya. Ada peta kompetensi setiap SKKN itu. Nah, biasanya LSP kalau mengambil ininya karena klaster, ngambilnya dari mulai perencanaan diambil. Nah, disusunnya gitu. Padahal itu kadang-kadang ada yang di bawah, ada yang didulukan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, untuk bisa memastikan bahwa kelompok pekerjaannya, urutan pekerjaannya sudah benar, ini memang praktisi yang harus ditanya, ya. Atau Bapak Ibu sebagai asesor, sebagai pendidik, pelatih kalau di LSP 1 sebagai instruktur, nah, pastinya ini sudah paham betul. Tetapi kalau ingin yakin betul, tanya di dunia kerjanya seurutan pekerjaannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu coba dilihat di baris kedua itu ada jenis bukti langsung, ada jenis bukti tambahan,
dan jenis bukti tidak langsung. Ya, ini dibalik kalau di MAPA itu kan tidak langsungnya duluan, ya ini dibalik karena ada catatan-catatan ditaruh di pinggir. Nah, untuk jenis bukti langsung ini, maka kalau menggunakan metode observasi langsung, gunakan skenario yaitu TPD, yaitu tugas praktek demonstrasi. Pasti PMO-nya itu dukung observasi ngikut harus dilakukan. Ya, ini khusus yang skenario TPD itu khusus untuk level 4 ke bawah. Ya. Nah, bagaimana yang di sebelah kanannya itu yaitu menggunakan jenis bukti langsung instruksi terstruktur. Itu adalah skenario-nya. Nah, ini beda skenario-nya. Tetapi sama-sama skenario-nya tadi disebutkan di atas, nanti contoh di formulir kamu. Harus menggunakan yaitu STAR tadi ya. Apa itu STAR? S-nya itu situation, kemudian T-nya itu task, kemudian A-nya itu activities, dan R-nya adalah result. Kalau di Indonesia kan ada situasi, kemudian ada tugas, ada aktivitas, dan ada hasil. Nah, tolong yang Bapak Ibu sudah pernah buat di LSP-nya, apakah sudah mengacu seperti itu? Kalau sudah mengacu, ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau belum mengacu, dibuat demikian. Kenapa? Karena begitu skenario-nya itu benar, runtut, maka asesi yang diuji itu akan mudah memahami struktur pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang sudah membuat selama ini sudah punya IA 02-nya, kemudian ini yang baru IA 04-nya, gunakan itu dia. Ya. Yang berikutnya itu aspek kritis. Ya, aspek kritis pastinya sama-sama tahu setiap unit kompetensi di bagian paling bawah yaitu di butir nomor 5 selalu ada aspek kritis. Yaitu aspek di mana yaitu aspek kritis yang terdiri pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dikuasai oleh asesi supaya dia berhasil dalam bekerja. Tetapi seringkali di dalam standar itu aspek kritisnya tidak memberi panduan yang kurang jelas. Ya. Ada yang aspek kritis cukup jelas, ada kadang-kadang samar-samar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu asesor kompetensi menanyakan ini kepada praktisi ketika melakukan pekerjaan atau kelompok pekerjaan itu aspek kritis apa saja yang harus diketahui dan ditempatkan di sini karena itu akan diminta nanti pembuktiannya kepada asesi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sebelah kanannya ada elemen kompetensi dan KUK. Nah, dulu kalau KUK-nya di MAPA 01 2 itu kan semuanya ditulis ya, sekarang tidak. Tentu dipilih kriteria unjuk kerjanya dipilih dan elemennya pilih. Bapak Ibu begini, elemen kompetensi itu atau begini dulu, saya cerita di modul yang baru, tolong Bapak Ibu nanti dalami ya di modul yang baru dikeluarkan BNSP yang versi 2003 itu, disebutkan di situ unit kompetensi itu adalah pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemegang sertifikat, dalam ini oleh asesi ya. Nah, elemennya apa itu di dalam modul itu? Elemen kompetensi itu adalah tugas-tugas untuk melaksanakan pekerjaannya di atas. Nah, kemudian kriteria unjuk kerjanya itu adalah yaitu kriteria kinerja yang harus ditampilkan, didemonstrasikan oleh asesi. Nah, oleh karena itu nanti tentu di dalam terkait dengan aspek kritis tidak semua elemen mesti ditanya, tidak semua KUK mesti ditanya, tetapi ada pegangan kaidah elemen mana yang mestinya kritis. Contoh begini. Di dalam struktur SKKN itu, unit kompetensi ada beberapa elemen. Elemen 1, 2, 3. Minimal itu ada 2 elemen ya. Katakanlah 3 ini. Elemen yang pertama, biasanya itu kalau itu proses produksi adalah persiapan alat dan bahan. Elemen berikutnya itu, yang kedua, itu adalah proses kerja. Elemen yang ketiga pasti hasil bekerja. Menurut Bapak Ibu, elemen mana yang sangat kritis? Apakah persiapannya
Kalau salah dia akan salah seluruhnya sampai hasilnya. Tetap apakah proses pekerjaannya? Karena itu akan dipastikan ditanya. Nah, dan apa hasil kerjanya? Biasanya kalau ditanya hasil kerjanya, dia akan cerita mulai dari persiapan sampai proses kerjanya. Nah, tentu ini ada aspek-aspek yang memang harus. Nah, kalau itu peralatan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, kan biasanya itu tidak kritis ya, sudah jadi, gitu ya. Begitu dia dicek sudah berjalan, tetapi biasanya di proses kerjanya atau hasil kerjanya. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu. Elemennya tentu tidak semua elemen, tetapi Bapak Ibu kan yakinkan elemen yang mana menurut Bapak Ibu, karena elemen itu tugas-tugas untuk melaksanakan pekerjaan, melaksanakan unit. Nah, silakan itu menjadi perhatian yang khusus dari Bapak Ibu sekalian, termasuk KUK-nya. Nah, ini karena aspek kritis yang ada di kolom itu nanti dikaitkan dengan elemen-elemen yang terkait dengan aspek kritis dan KUK-nya. Nah, selanjutnya yaitu jenis bukti tambahan. Ini tidak berubah Bapak Ibu, tetap ada daftar pelayanan tertulis, ada daftar pelayanan lisan, ada wawancara khusus yang pengalaman, dan ada verifikasi pihak ketiga. Ini biasanya orang berpengalaman. Nah, silahkan itu biasanya di dalam perencanaan seswi bisa DPT bersama, ada DPR bisa bersamaan. Kalau lisan misalnya ya terkait tidak dia melakukan apa-apa, enggak apa-apa ditanya ya kan itu. Mohon maaf suaranya tidak terdengar lagi. Mohon maaf ini ada. Bagaimana Bapak? Jelas. Pak. Ya saya Jelas. Terdengar jelas. Mohon maaf nih mata. Kalau di saya jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik ya. Jadi di dalam jenis bukti tambahan bisa DPT, bisa DPL, itu bisa tidak ya, itu bisa. Kalau suruh ngitung pasti dia disuruh nulis. Tetapi kalau tidak ngitung proses biasanya boleh lisan, boleh Bapak ini. Silakan Bapak Ibu yang tahu. Nah, khusus yang untuk pengalaman itu ya, ini tadi Pak, tambahnya apa? Pasti pertanyaan, wawancara, verifikasi pihak ketiga. Kalau nggak yakin dari dokumen portofolionya, Bapak ditanya ke pihak ketiga. Memang ini agak sulit ya kalau bertanya pada atasannya dunia kerja gitu, agak sulit ini. Ya, tetapi diberi peluang untuk bisa bertanya karena pernah ini dilakukan ya. Saya betul pengalaman, saya pernah bekerja di Amerika. Ketika bekerja di Jerman, saya tidak diyakini karena saya ini orang Indonesia, hitam, kurus, kecil lagi gitu kan. Nggak yakin Bapak. Maka diverifikasi kepada pihak ketiga sana di Amerika. Setelah itu baru saya boleh bekerja di Jerman. Seperti itu ya. Suara jelas Pak, mohon Baik. nanti dikirim materi sosialisasi. Baik. Nanti panitia ini di sebentar nanti Bapak. Nah terakhir itu ya, portofolio nih khusus nih ya, yang karena kalau Bapak Ibu di LSPP 1 pendidikan kan sekarang ini lakukan ya, tapi sebagai asesor karena Bapak bisa menguji di tempat lain yang dipinjam oleh P3, nah, maka portofolio ini tentu. Nah, biasanya LSP ini khusus yang portofolio ini harus jelas tuh ya. Ada kriterianya sih ada 4 ya. Karena kalau tidak jelas itu biasanya yang membawa portofolio bisa sekoper tuh. Karena pernah saya menguji itu, menyaksikan uji yang level 9 karena tidak disebutkan itu berapa apa saja, dibawalah itu pengalaman selama 30 tahun, maka satu koper. Nah, ini mestinya tidak boleh terjadi ini. Ya, oleh karena itu LSP nanti yang mempersyaratkan portofolio itu harus jelas itu. Ya, nanti ada kaidah di bawah. Ada tugas, ada hasil pekerjaan, ada referensi dan sebagainya. Dan ada yang berikutnya terakhir yaitu CRP, checklist review product. Ini kalau menghasilkan produk silakan ada peluangnya di ya sekelasnya. Gitu Pak ya, makro nanti ada contoh di bawah. Lanjut Pak. Nah, ini cara mengisi form peta kelompok pekerjaan. Ya, langkah pertama, tulis nama skema yang tadi di paling kiri Bapak yang kita sudah sampaikan tadi, sertifikat yang dibuat. Ya. Kemudian isi kodenya. Ya, ini kebetulan tadi yang contoh yang forklift nanti Bapak ada kode-kodenya, terus ada judul unit kompetensinya. Ya,
ini dimasukkan ini. Selesai. Lanjut. Nah, selanjutnya nama berikutnya. Hanya terus absensi. Tuh, tulis ini terulang nih tadi ya. Ini terulang nih tadi. Oh, baik. Ini anunya tadi ya. Mohon maaf, tadi itu adalah kemasan atau paket kompetensinya, sekarang cara menuliskannya. Mohon maaf tadi keliru tadi Bapak, mohon maaf. Tulis nama skemanya pasti itu. Ini kebetulan contohnya kualifikasi 6 bidang manajemen risiko. Unitnya, kode unitnya ada 3 kode unit, kemudian judul unitnya. Lanjut. Grup 1 baru absen 300. Langkah yang kedua, siapkan skema dan SKKNI yang menjadi rujukan. Ya. Lakukan analisis terhadap kemasan kompetensi pada skema melalui satu peta fungsi kompetensi pada standar. Bapak Ibu, ketika menyusun peta ini, lihat di SKKNI di bab 2 itu ada peta kompetensinya. Di situ kita bisa lihat ya, karena ada fungsi utama dari sektor. Fungsi kuncinya biasanya ada ngambil skema di fungsi kunci itu, maka isinya di fungsi utama ya. Dan ada fungsi dasar unit-unit. Nah, di dalam pemetaannya dilihat ke sana nanti. Ini khusus yang pertama nih, yang peta fungsinya. Nah, kemudian ada susun kompetensi umum inti. Kalau ini tidak ada di dalam itu bab 2-nya, maka disusunlah kompetensinya itu mulai kompetensi umum. Ya umum yang semua lakukan. Kemudian inti dan sekaligus pilihannya. Nah, atau yang ketiga, susun paket pekerjaan yang logis yang dibuat bersama pelaku pada jabatan kerja tersebut. Nah, ini penting kalau tidak ada pemetaannya di SKKNI, di standar kompetensi kerja, maka dibuat ya, bersama-sama dengan pelaku, ya bersama pelaku supaya persis yang diharapkan di dunia kerja. Nah, selanjutnya hasil analisis dituangkan ke dalam kelompok pekerjaan. Lanjut. Ini kelompok pekerjaannya. Kebetulan hanya kelompok 1 ini, tidak ada Bapak yang tadi ya. Ini yang forklift tadi. Lakukan analisis terhadap pemetaan kemasan unit kompetensi pada skema. Ternyata hanya 1 kelompok pekerjaan dan sudah diurut ini, skemanya juga di paketnya sudah urut, maka di kerjanya sudah urut karena dari industri, yaitu mulai penerapan keselamatan, mempersiapkan operasi dan seterusnya sampai membuat laporan operasi forklift. Lanjut. Nah, ini kelompok 1. Nah, urutan unitnya sesuai tadi ya. Ini, lakukan analisis terhadap ini dipindah ya. Ada tanda panah untuk Bapak sana. Baik ya. Contoh ini pembagian kelompok pada skema kualifikasi 6 yaitu manajemen risiko perbankan ya. Ini sudah di atas tadi. Baik. Lanjut. Nah, ini Bapak itu mengisi form peta kelompok pekerjaan masih ini yang tadi sama-sama skenario ya, skenario di tugas praktek demonstrasi sama skenario daftar instruksi terstruktur. Ini kegiatan terstruktur. Nah, ini Bapak, ini nama kelompoknya tadi ya, kalau ada kelompok 1 ya 1. Nah, kemudian yang di bawah khusus untuk yang skenario DIT-nya Bapak kelompok pekerjaan dominan keterampilan kerja otak nih, thinking yaitu. Nah, ini yang khusus yang di atas kelompok 4 tadi ya, karena itu biasanya maaf saya ya, itu kalau yang kerja thinking skill itu biasanya Bapak terkait dengan ide-ide, pikiran dan kreativitas dalam mengerjakan atau membuat sesuatu pekerjaan dan menghasilkan sebuah nilai yang bermakna di dalam pekerjaannya. Jadi khusus yang DIT adalah thinking skill-nya, tetapi yang untuk TPD itu adalah keterampilan. Ada pertanyaan mungkin, apakah bisa dibuat dua-dua? Bisa terjadi.
dua-dua dibuat. Kalau memang kelompok pekerjaannya itu satu kelompok pekerjaan itu physical pekerjaan fisik, tapi pekerjaan kelompok yang lainnya adalah tentang thinking skill-nya. Nah, bisa dibuat demikian. Lanjut. Nah, kelompok pekerjaan dominan keterampilan sonomotorik ini ya, pengoperasian forklift. Nah, coba lanjut. Nah, skenario dan balik ke atas dulu, balik ke atas. Oh ya, skenario-nya ya, ini forklift. Baik, pengoperasian forklift namanya. Pengoperasian berarti cara proses perbuatan mengoperasikan forklift. Karena itu skemanya klaster. Bawah lagi. Terus. Nah, ini kelompok pekerjaan ininya itu skenario ininya ya, manajemen risiko perbankan. Lanjut. Nah, aspek kritis Bapak ini. Identifikasi aspek kritis pada setiap unit kompetensi yang kami sudah sampaikan tadi. Setiap unit kompetensi pasti paling bawah di nomor 5 ada aspek kritis. Aspek kritis daripada unit kompetensi atau dapat dikonfirmasi kepada personel yang kompeten. Boleh dikonfirmasi kepada pihak manajemen karena ada pengalaman saya 2 minggu yang lalu ketika ngambil di standar Bapak aspek kritisnya ini nggak pas untuk diimplementasikan, terpaksa bertanya kepada praktisi yang ada di dunia kerja. Kebetulan waktu itu kami 2 minggu yang lalu rumah sakit ini ya. Jadi pas itu begitu yang praktisi rumah sakit yang cerita maka persis kami acu ya aspek kritisnya. Nah elemen kompetensinya ini dia. Ada elemen 1 KUK berapa, nanti elemen 2 KUK tidak mesti semua elemen sebagaimana saya sampaikan di atas. Bisa elemen 1 karena itu yang dianggap kritis oleh Bapak Ibu, bisa elemen yang di tengah-tengah sama yang di bawah yang dianggap kritis ya. Dan KUK-nya juga ngikut di situ dipilih. Kriteria unjuk kerja itu sebetulnya Bapak Ibu bisa itu bisa karena itu menjadi ditanya ya. Yang ditanya itu kan hafalan adalah pengetahuan gitu ya. Nah, pengetahuan itu mestinya dari mapa nanti kita lihat di mapa 01 bagian 2 itu kan ada bukti ya, bukti kinerja, portfolio, kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan yang ditanya di dalam standar itu adalah ada pengetahuan, ada bisa konsep ya, tapi jarang itu kalau di level bawah karena itu pengertian definisi. Tetapi pengetahuan yang muncul sering harus ditanya di level bawah yaitu tentang pengetahuan fakta, proses-proses melakukan sesuatu, langkah-langkah pengetahuan. Dan ada juga pengetahuan yang menjadi prinsip-prinsip ya, bisa dalil-dalil yang kaidah-kaidah yang harus ditentukan. Nah, oleh karena itu yang nanti di dalam karena KUK itu biasanya ditanya di tambahan. Tambahan itu adalah pengetahuan. Ya, oleh karena itu pengetahuannya memang harus tepat betul, yaitu yang banyak digunakan ada fakta yang ada di dunia kerjanya dan itu adalah prosedur-prosedur yang dilakukan di dunia kerjanya. Lanjut. Nah, ini contoh Bapak ya, aspek kritis sudah diambil nih, prosedur keselamatan kerja terkait diikuti sesuai nih, maka elemen yang diambil sama KUK-nya kebetulan elemen 1 KUK 1.2 ya 1.2. Terus elemen 2 2.1 yang di atas mengambil yang berikutnya juga sama tuh E2 elemen 2 ya, checklist pemeriksaan unit penggerak forklift diisi maka elemennya elemen 2 KUK-nya tuh langsung ada KUK 1.3 dan KUK elemen 2 22. Itulah yang menurut ini yang punya skema ini yang kritis dan itu yang akan dipastikan nanti sebagai tambahannya di KUK. Dan seterusnya sampai pemindahan beban dan seterusnya. Dan sandingkan KUK yang di ini terhadap setiap unit kompetensinya. Baik, unit kompetensi. Baik, lanjut. Nah, ini mengisi yang berikutnya Bapak itu
tentukan instrumen assessment bukti tambahan ya. Tambahan itu tadi yang kita sampaikan biasanya pengetahuan mesti ada fakta, ada prosedural yang ditanya dan biasanya ada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia kerja. Ya pasti ini dipilih. Kalau yang apa namanya belum paham ada DPL-nya bisa dipilih DPL-nya, DPT-nya kemudian nggak dipilih yang forklift, lisan yang ditanya. Tetapi yang pengalaman ditanya semuanya. Nah, untuk portofolio nanti ada juga pengalaman kerja Bapak ya. Ini kebetulan di skemanya 2 tahun, ada logbook pengoperasian forklift dan sebagainya. Ini tentu ditetapkan ini sesuai di dalam skema. Skema itu di persyaratannya di klausul 6 itu. Dan bukti fisiknya di klausul 9.12 setiap skema sertifikasi punyanya LSP. Nah, susun nama dokumen portofolio yang relevan pada kolom jenis bukti. Ya. Susunlah data teknis, bisa produk, bisa rancangan produk, bisa nama produk yang dihasilkan, standar industri, tempat kerja, dan spesifikasi teknis produk. Ya, bisa demikian itu, banyak. Lanjut. Nah, ini bukti-bukti dan contoh dokumen portofolio Bapak Ibu. Ya, kalau surat tugas itu surat yang diberikan oleh instansi kepada asesi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan kerja. Salah satu contoh, kalau Bapak Ibu asesor mau RCC, ada surat tugas yang diminta 6 kali. Ya, 6 kali kan yang diminta. Kemudian melaksanakan MKVA 2 kali. Dan seterusnya seperti itu ya. Dokumen hasil pekerjaan, nah ini dia. Dokumen yang berhubungan dengan proses hingga hasil sebuah pekerjaan pada jabatan kerja tertentu. Atau berhubungan dengan skema sertifikasi yang diuji. Ya, contoh dokumennya, laporan akhir pekerjaan, biasanya setiap ada ininya, ada logbook, ya buku catatan pekerjaan, bisa jurnal itu. Ya, logbook, ya, kalau pelaut Bapak Ibu, ada jurnal, ya, ada logbook gitu ya, bisa dijadikan bukti portofolio. Ya. Ada rekaman audio, ada hasil produk yang dihasilkan dan lainnya yang relevan. Ini contoh dokumennya. Nah, yang ketiga surat rekomendasi atau suara hilang lagi nih, nggak kedengaran. ya baik Bapak, saya sudah mepet nih. Jelas Pak. Tidak, sangat Buka jelas internetnya. sekali. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Internetnya coba Saya dicek. maaf saya Pak. sampai Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut. Kebenaran. Sekali. Suara bapaknya yang nggak jelas. Bapak yang- suaranya masih di unmute, Pak. Di mute, Iya. Pak. Malah Timur suara Bapaknya masih di bapaknya unmute. jelas, jauh. Dia ke Timor Leste jelas. baik. Bapak bagaimana Bapak? Jelas. Halo. Wah, ya tadi. Kepencet tadi Bapak. Ya. Jelas. Ya, baik. Yang ketiga, surat rekomendasi atau referensi, yaitu surat dari pelanggan atau rekan kerja atau surat referensi dari pemberi tugas atau perusahaan tempat kerja bekerja, termasuk lama dan jenis pekerjaannya. Yang keempat, sertifikat kompetensi, ya, yaitu sertifikat kompetensi yang diperoleh yang terkait dengan apa? Yang sesuai dengan kelompok pekerjaan atau skema sertifikasi yang telah dinyatakan kompeten saat uji kompetensi sebelumnya yang menjadi persyaratan untuk jabatan sebelumnya. Ini bukti-bukti yang ada apa namanya kaidahnya ya kalau membuat nanti di dalam di LSP-nya. Lanjut. Peta kelompok pekerjaannya, ini Bapak, ini sudah lengkap tadi ya, ini skemanya sudah ada itu di kiri, forklift, judul skemanya sudah, unit kompetensinya sudah, urutan unit kompetensinya kebetulan sama dengan urutan yang ada di skema, tidak ada masalah. Nah kemudian ini ada, nggak kelihatan ini, ada, sebentar, ya. Pengoperasian forklift, Bapak, ya skenario tugas praktek demonstrasinya adalah pengoperasian forklift disertai PMO, pasti ditanya pendukung nanti. Nah, aspek kritisnya sudah dipindahkan, masing-masing dari unit kompetensi dipindahkan ya ke kolom aspek kritis. Ya. Ada prosedur keselamatan, ada checklist pemeriksaan unit, aspek kritis, ada muatan diangkut sesuai dengan beban kerjanya.
Ada yang berikutnya, dan beban dilakukan sesuai hand signalnya, dan yang terakhir penggunaan BBM, level minyak, dan seterusnya. Ini aspek-aspek kritis dan elemen yang terkait itu berbeda-beda. Ada elemen 1, ada elemen 2, ada di bawah itu elemen dua-duanya sama, ya. Yang 1 hampir semua di setiap unit ada, ya, tetapi yang ada yang tidak KUK satunya. Dan bukti tambahannya dipilih ada DPL-nya, tapi khusus yang muatan diangkut tidak ada itu, tidak ditanya. Ya, jadi tidak perlu ditanya karena langsung dia melaksanakan mengoperasikan forkliftnya. Nah, khusus yang portofolio di sebelah kanan, Bapak. Itu tadi di atas sudahnya. Baik, lanjut. Ini yang contoh peta kelompok pekerjaan untuk yang koalisi 6 bidang manajemen risiko perbankan. Sama persis nulisnya Bapak, tetapi ini kelompok pekerjaannya dia ada 1, tetapi skenario-nya ada di skenario koalisi 6 manajemen risiko perbankan. Aspek kritisnya sama digali seperti yang tetapi elemennya juga ada yang banyak, rata-rata 2 elemen yang dia pilih yang terkait dengan aspek kritis, dan jenis bukti tambahnya diminta lisan. Dan sebenarnya khusus yang berpengalaman ini di kanan Bapak ada surat tugas atau surat pengangkatan sebagai jabatan komisaris bank. Yang kedua, laporan akhir sebagai jabatan pada kualifikasi 6 manajemen risiko perbankan yang berisikan analisis coverage, risk governance, dan independent risk review. Dan yang ketiga, surat referensi dari atasan atau pemberi tugas. Ini contoh-contoh dokumen portofolio yang diwajibkan kepada peserta yang dari manajemen risiko. Lanjut. Pengisian formulir dalam perangkat MUK 2023. Ya. Alur merencanakan aktivitas dan asesmen sama Bapak Ibu para asesor Bapak Ibu menentukan pendekatan asesmen ada 2 unit, mempersiapkan rencana asesmen ada 3 unit, khusus yang mohon maaf bukan unit, ada elementary, ya. Khusus merencanakan asesmen, mempersiapkan rencana asesmen ada 3 elemen, nanti elemen yang keduanya yang kita akan pastikan ada contoh, kalau yang itu sudah biasa dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi, yang terakhir menyusun instrumen assessment yang menjadi hal khusus yang harus dikerjakan. Lanjut. Ini dia. Baik, Bapak Ibu, ini dulu di map di Bapak 01 itu hanya ada 3 ya dulu Ibu Bapak Ibu, sekarang ada 5 tuh. Yang 5 ini biasanya digunakan di Bapak 02. Ya, apa itu? Yaitu potensi bisa yang pertama hasil pelatihan dan atau pendidikan di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. Yang kedua, hasil pelatihan atau pendidikan di mana kurikulum belum berbasis kompetensi. Yang ketiga, ya pekerja berpengalaman di mana berasal dari industri tempat kerja yang dalam operasional mampu telusur dengan standar kompetensi. Yang berikutnya pekerja berpengalaman tetapi belum berbasis pada kompetensi. Yang berikutnya yang kelima yaitu pelatihan atau belajar mandiri atau otodidak. Ya. Tujuan asesmennya sertifikasi ini akan contoh. Nah, yang lanjut berikutnya tujuan asesmen di halaman berikutnya. Lanjut. Nggak bisa diklik ya. Terus ya tujuan asesmennya ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada sertifikasi, pengakuan kompetensi, ada rekognisi pembelajaran lampau, ada lainnya. Ini kalau di dalam standar kompetensi ada 13 macam ini di sini. Bapak Ibu asesor bisa melakukan ada 13 macam. Tapi yang terkait dengan asesi biasanya yang di atas sertifikasi. Nah, konteks asesmennya ini ada lingkungannya bisa tempat kerja dan ada tempat kerja simulasi. Nah,
sebaik-baiknya nguji sebetulnya di tempat kerja nyata. Tetapi kan kesulitan kalau itu di dalam industri terganggu juga, ya. Nah, pasti itu agak kesulitan, kecuali ketika asesi, ketika menjadi siswa atau mahasiswa itu praktek kerja industri gitu ya. Nah, bisa dilakukan di sana. Karena dia sedang melakukan praktek kerja industri, bekerja yang sebenarnya, maka bisa diuji di tempat kerja yang sebenarnya. Nah, tetapi pilihan yang berikutnya, tempat kerja simulasi. Yaitu tempat kerja yang memang disimulasikan persis seperti tempat kerja. Nah, ini tentu harus benar-benar, biasanya di workshop, di lab itu disimulasikan seperti tempat kerja. Peluang untuk mengumpulkan bukti dan sejumlah situasi masih sama seperti dulu, bisa yang tersedia, bisa terbatas. Ya, tinggal memang itu kondisi real di lapangan. Hubungan antara standar kompetensi dan bukti-bukti mendukung masih gambarnya seperti dulu, Bapak Ibu. Ada tidak tersenyum, gitu, ada tersenyum, ada mewek itu ngenyek kayaknya. Nah, saya kurang kelihatan gambarnya. Ada beberapa pilihan. Nah, siapa yang melakukan asesmen? Tentu lembaga sertifikasi, Bapak Ibu sekalian, ya, dimasukkan. Bisa organisasi pelatihan, pasti tidak. Asesor perusahaan, tidak ya. Baik, lanjut. Kado kita udah, kado ibu udah. Baik. Tadi terulang jadi ya konteksnya tadi ya ini. Bisa tadi sudah kami sampaikan. Konfirmasi dengan orang yang relevan, ya, pasti manajer sertifikasi, ya, ketika Bapak Ibu merencanakan aktivitas dan proses asesmen, pasti manajer sertifikasi. Kalau di dalam LSP Bapak Ibu ada master asesor kompetensi, bisa, dan seterusnya, ya. Berikutnya, lanjut. Di bawah ada. Nah, ini nggak bisa diklik ya. Baik. Ini contohnya yang dipilih karena berasal dari hasil pelatihan dan atau pendidikan di mana kurikulumnya berbasis kompetensi. Tujuan asesmennya adalah sertifikasi, nggak bisa diklik. Baik, nggak bisa. Bisa. Bukan Dan. Pak Kriya. Ya sebentar. Kado untuk itu bilang itu depan tuh. Ya. Karena mau ke Mas Rian. Baik, kita lanjut. Ada masalah teknis. Baik. Ini konteks asesmennya tadi tempat kerja simulasi. Itu kan kurang Ruang untuk mengumpulkan ini tersedia karena simulasinya. Ada 1, 2, ada yang 2. Dimut, Ibu. Bapak Ibu, tolong di mute yang dari Bapak Ibu. Bas bawang di luar aja. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Itu hubungan ininya kebetulan ini yang contoh tadi Bapak adalah bukti untuk mendukung asesmennya yang paling di atas. Nah, siapa yang melakukan asesmen? Lembaga sertifikasi. Nah, konfirmasi dengan orang yang di depan ini dia. Mestinya manajer sertifikasi. Contoh ringannya kurang ke atas itu. Ya. Atau master asesor kompetensi bila LSP-nya memiliki master asesor kompetensi. Nah, standar industrinya Bapak Ibu inilah SKKI-nya, nomor ditulis dan tahunnya ya, tidak perlu sampai judul SKKI-nya, ya, cukup nomor dan tahunnya. Kriteria asesmen dari kurikulum pelatihan jika ada spesifikasi kinerja suatu perusahaan atau industri, itu biasanya SOP jika ada. Spesifikasi produk pilihannya ada berikutnya, pedoman khusus, biasanya juknis, petunjuk teknis dan sebagainya. Ini bisa digunakan. Lanjut. Aturan bukti Bapak Ibu masih sama ini ya, jenis buktinya tetap aja tidak langsung dan tambahan. Metode asesmennya ini sama, yang ada di ini perangkat asesmennya ada ya 01 sampai ya 11. Ya, tinggal ada pilihan sesuai potensi asesinya. Lanjut. Metode dan instrumen asesmennya ini Bapak Ibu ini sudah dimiliki oleh para Bapak Ibu asesor ya.
Tapi kami ulang sedikit, metode asesmen dipilih untuk mendukung pengumpulan bukti yang ditetapkan dengan mempertimbangkan konteks di mana asesmen akan berlangsung. Ini penting. Ya. Observasi langsung, ini pasti kerja nyata ini. Kegiatan terstruktur, ini biasanya kegiatan pekerjaan terstruktur, bisa proyek, ya, bisa simulasi, tanya jawab, ada macamnya. Verifikasi portfolio, review produk, klarifikasi tiga tadi secara sepintas sudah kami bahas di atas. Lanjut. Ini bukti Bapak Ibu, ini bukti adalah nggak bisa ya, makanya enggak ada. Baik. Sudah start ya. Asesmen adalah Bapak Ibu asesor kompetensi adalah melaksanakan asesmen. Apa yang dilakukan yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang berkualitas. Nah, ini dia. Bukti-buktinya apa itu? Itu ada ya, kinerja itu harus didemonstrasikan. Ya. Produk juga harus ada hasil yang Nah, khusus untuk DIT itu kinerja dan produk yang didemonstrasikan. Ya, nanti ada. Khusus yang DIT, yang IA04, yang diskeneriokan, atau hasil skenerionya itu ada kinerja yang harus didemonstrasikan dan ada produk hasilnya. Biasanya itu karya tulis, biasanya karya-karya itu tulisnya dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan ada pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang tadi Bapak Ibu ya, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan konsep yang terkait dengan pekerjaan di bidangnya. Tapi yang banyak biasanya yaitu pertanyaan faktual, pertanyaan prosedural, dan pertanyaan tentang prinsip-prinsip. Baik, yang selanjutnya. Nah, buktinya sudah diulangi. Tentu semua bukti yang berkualitas ya, memang harus memenuhi 4 aturan bukti, 5 dimensi kompetensi. Lanjut, ini tidak bisa ditanyakan. Baik. Terus lanjut. Nah, ini dia. Ini tadi Bapak Ibu ya buktinya tadi yang kita jelaskan. Jenis buktinya ini L, TL, T langsung. Tetapi di peta kelompok pekerjaan tadi TL-nya kita taruh di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, metode dan perangkat asesmennya. Metode asesmennya ini yang tegak lurus di bawah. Sedangkan perangkat asesmennya yang horizontal, ya, yang horizontal. Ini saya yakin, ya. Ini perangkat asesmen metodenya, yaitu yang ada di sini, ya. Khusus yang Bapak Ibu asesor pasti sudah paham, yang masih calon asesor, sini ini dipahami. Lanjut. Nah ini tadi anunya peta kelompok pekerjaannya sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, baik. Metode observasi langsung adalah kegiatan mengamati aktivitas langsung dilakukan oleh peserta pada saat peserta melakukan pekerjaan langsung, yaitu demonstrasi, simulasi, dan atau bermain peran. Ya, ini deh. Nah, formulir yang harus disiapkan ini IA1, IA01, 2, 3 ini paket, satu paket untuk skenario demonstrasi observasi langsung ya. Nah, baik ini lanjut, ini contoh di bawahnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu contohnya tadi yang di forklift tapi tidak diukur tidak semuanya ya. Ini ada kelompok pekerjaan hanya kelompok satu pekerjaan, maka unitnya di atas Bapak Ibu 3 unit. Kalau ada beberapa unit dia teruskan bawah sampai sesuai dengan pengelompokan pekerjaannya, judul unitnya. Kemudian sebelah kiri unit kompetensi yang ada di atas penuh ya, kalau di atas melaksanakan ya, di bawah melaksanakan keselamatan di jalan kerja dan seterusnya. Maka yang dulu ada di sini buktinya kan diidentifikasi dari KUK, yang sekarang baru tidak, tetapi langsung dari unit kompetensi. Maka untuk observasi langsung, kata kuncinya hasil observasi langsung dan tanya jawab melaksanakan K3.
maka jenis buktinya langsung dan ada tambahan, yaitu metode ininya perangkatnya CL, kemudian tanya jawabnya DPT. Tetapi di unit yang kedua itu juga hasil observasi langsung dan menjawab tanya jawabnya menggunakan alat ukur. Nah, beda itu anunya Bapak Ibu tambahnya tapi DPT. Nah, seperti ini. Nah, di dalam satu skema bisa bervariasi tergantung kepada tuntutan kriteria unjuk kerja yang diminta oleh standar. Lanjut. Nah, ini metode kegiatan terstruktur. Kegiatan terstruktur ini diperuntukkan untuk kegiatan uji kompetensi bagi asesi yang skema sertifikasinya berada pada level 4 ke atas. Di atas D3. Di mana pekerjaannya lebih dominan yaitu skill thinking yang tadi kita ini. Yang di dalam sini ada kerja otak karena di situ ada ide, ada kreativitas dan ada macam-macam ya. Nah, formulirnya pasti IA04A dan IA04B. Nanti ada contohnya di bawah ya. Nah, proses perencanaannya tentukan kelompok pekerjaannya atau skema untuk kegiatan terstruktur yang harus dipersiapkan dalam formulir. Buat skenario, bisa studi kasus, bisa kegiatan terstruktur, bisa nih proyek Bapak yang berisikan data, informasi, lingkup bahasan, dan instruksi untuk asesinya. Ya. Dan diminta presentasikan hasil kegiatan terstruktur dan lakukan penilaian dalam formulir IA04B. Jadi IA04A itu tugasnya dua hal yang harus dilakukan dengan yang IA04-nya presentasi. Nanti ada contoh di belakang. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ini unitnya tidak ada 3 di atas, tetap ada satu kelompok pekerjaan, unit sama, contoh di atas. Maka di sini di dalam ininya hasil kegiatan terstruktur dan tanya jawab menganalisis risk coverage berdasarkan visi misi dan strategi bisnis bank. Dipindah unit kompetensinya penuh ya di dalam unit kompetensi. Unit yang kedua dan seterusnya. Nah, ini jenis buktinya langsung. Ya, karena itu tambahnya juga ada DPL, tapi khusus ininya kegiatan tersebut menggunakan DIT ya, perangkatnya menggunakan DIT. Itu dua-duanya. Karena itu yang di atas level 4. Sama-sama jenis buktinya langsung. Ini di atas level 4 menggunakan DIT, kalau di bawah level 4 menggunakan tadi observasi langsung. Lanjut. Nah, metode verifikasi portofolio. Bapak Ibu, ada keterangan di atas sebelah kanan. Adalah kegiatan verifikasi kecukupan suatu dokumen atau koleksi buku sesuai dengan persyaratan yang dikumpulkan dan disampaikan oleh asesi dalam kurun waktu tertentu. Formulir yang harus disiapkan IA08, IA09, IA10 itu satu paket. Jadi ada 3 formulir. Nah, proses perencanaannya isikanlah bukti portofolio sesuai ketentuan bukti berkualitas dan relevan dengan standar kompetensi kerja. Di IA08 nanti sebagai tindak lanjut 08-nya isikan pertanyaan wawancara terhadap hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi terhadap asesi dengan menggunakan formulir IA09. Lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu. Unitnya tetap di kelompok pekerjaan ditulis, unit yang di kolom di bawahnya ditulis, maka beda nih dalam mengumpulkan buktinya hasil verifikasi portofolio dan tanya jawab menganalisis risk coverage berdasarkan visi misi dan strategi bisnis bank. Kami tidak tulis penuh karena tidak cukup di dalamnya. Ya, ini tulis penuh. Nah, ini orang yang berpengalaman tentu buktinya tidak langsung.
Jenis buktinya bunyi tidak langsung, ada tambahan, ya, ada tambahannya wawancara, ya. Ini perangkat asesmen pakai pertanyaan wawancara, sedangkan ininya verifikasi, checklist verifikasi portofolio. Ada di contohnya juga dimasukkan yaitu verifikasi pihak ketiga, disiapkan. Kalau diperlukan ditanya sudah formulirnya lengkap disiapkan. Lanjut. Ini khusus yang MAPA 01 bagian ketiga, kriteria unjuk kerjanya, informasi dari asesi dan seterusnya Bapak Ibu. Identifikasi peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi. Nah, sekarang begitu dibuat kelompok maka ini bisa dilakukan. Nah, ini ada AK07 yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kandidat, kebutuhan kontekstualisasi, dan seterusnya. Itu ada AK07. Ada 77 tolak ukur di dalamnya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Lanjut. Ini persetujuan Bapak Ibu biasa ya, persetujuan rencana asesmen. Setelah membuat rencana asesmen dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap rencana asesmen, maka diperlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait di LSP, manajer sertifikasi. Ya, misalnya itu ada nama, harus tanda tangan. Kemudian penyusun dan validator pasti penyusun Bapak Ibu. Ya, penyusun biasanya banyak ya. Saya punya LSP itu penyusunnya bisa 8 orang itu. Ya, karena asesornya banyak, validatornya juga banyak. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengembangkan ini, tolong langsung dibuat SPT ya, karena itu bukti Bapak Ibu ketika RCC 3 tahun yang akan datang. Ya, jadi ketika mengembangkan materi uji kompetensi versi 2023 sudah ada SPT dari awal, ya, sehingga begitu juga memvalidasi juga ada sebagai bukti untuk RCC. Lanjut. Ini peta instrumen MAPA 02 Bapak Ibu. Nah, setiap kelompok pekerjaan harus dibuatkan ini karena bisa berbeda ya di dalam ininya. Nanti instrumen yang digunakan pasti berbeda. Ya, itu yang dibawa ketika konsultasi pra-asesmen dan asesmen. Kalau ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 ya ada di bawah keterangannya sudah biasa ya. Baik, lanjut. Nah, materi kompetensi Bapak Ibu, apa itu perangkat asesmen? Perangkat asesmen adalah instrumen yaitu MUK dan ditambah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menafsirkan bukti-bukti kompetensi yang dari asesinya. Ya. Jadi perangkat asesmen adalah bahan yang memungkinkan Bapak Ibu sebagai asesor mengumpulkan bukti menggunakan metode asesmen yang dipilih. Ya, yang dipilih sekali lagi. Nah, instrumen adalah aktivitas pertanyaan spesifik yang digunakan untuk mengakses kompetensi dengan metode asesmen yang dipilih. Ya. Sedangkan prosedur adalah informasi instruksi yang diberikan pada kandidat dan asesor tentang bagaimana asesmen akan dilakukan dan dicatat. Di dalam instrumen ada panduan untuk asesmen. Nah, tolong nanti itu dibaca betul Bapak Ibu, khusus yang IA04 ini nanti. Dan IA02 ini beda dengan yang lama. Dan mereka juga dapat jika dirancang dengan baik digunakan untuk tujuan pencatatan dan pelaporan. Lanjut. Nah, ini sedikit metode observasi langsung karena kita akan masuk kepada IA2 dan IA04. Observasi adalah salah satu metode yang digunakan pada asesmen berbasis kompetensi yang mempersyaratkan asesi untuk mendemonstrasikan apa yang mereka ketahui dan yang dapat mereka lakukan, dan asesor Bapak Ibu dapat melakukan pengamatan langsung pada saat asesi mendemonstrasikan kegiatannya. Observasi dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat kerja simulasi yang telah memenuhi persyaratan teknis. Yang di tempat kerja tentu ketika prakrin, praktek kerja industri, mahasiswa atau siswa bisa itu dilakukan di sana. Nah, tentu kalau di industri ada apa namanya? Ada ketentuan lembaga pendidikannya sudah ada MOU tuh dengan perusahaan atau industri yang akan ditempatkan. Ketika dia prakrin di situ
karena itu dilakukan di situ, maka sudah bisa sebetulnya diuji untuk skema yang dibuat. Lanjut. Ini flowchart Bapak Ibu ya, khusus observasi langsung ini pasti ya siapkan. Pasti siapkan IA 0123 itu satu paket ya yang mulai itu tadi. Dan IA 0567 silakan karena mau dipilih. Bisa ketiga-tiganya itu ada dipilih, nanti bisa tidak ketiga-tiganya. Ya, bisa 1-2. Itu silakan Bapak Ibu. Nah, isi formulir MAPA 01 berbasis skema kelompok pekerjaan dengan metode observasi langsung. Dan checklist CL dan DPT. Tadi kita sudah praktekkan ya. Maka isi formulir IA 01-nya. Salin elemen dan KUK per unit kompetensi ke dalam formulir dan tuliskan standar industri tempat kerjanya. Jadi IA 01-nya disalin itu dari SKK ini penuh Bapak Ibu. Salin elemen dan KUK-nya utuh dari standar. Sedangkan formulir IA 02-nya buat skenario tugas praktek demonstrasi berbasis pada kelompok pekerjaan. Menggunakan bahan dan alat dan SOP dengan pendekatan narasinya menggunakan STAR tadi ya. STAR situasi, tugas, aktivitas, dan result, hasil. Ya. Menggunakan itu ke depan. Ya. Nah, kalau sudah benar, tentu langsung itu ngisi IA 03-nya. Ya, kalau belum, klik dulu. Nah, ini anunya, flowchart-nya. IA 03 buatkan pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi kompetensi. Bisa terkait dimensi kompetensi, ya, bisa terkait batasan variabel, dan bisa aspek kritis yang relevan dengan tugas praktik demonstrasi dengan tujuan menggali bukti-bukti dari asesi. Ya, bila sudah iya, isi form A5-nya atau 6-nya. Untuk bukti tanya jawab dengan merujuk pada elemen kompetensi dan KUK pada peta. Jadi tolong IA 05 atau 67 diambil dari peta kompetensi tadi ya. Merujuk kepada KUK yang ada di peta kelompok pekerjaan. Nah, bila terus maka selesai. Lanjut. Ini mapanya tadi sudah dibahas Bapak Ibu. Bapak Ibu ini ada yang khusus ya, yang tadi di kolom bukti-bukti itu kan hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang gitu ya. Kan di dalam apa namanya? Di dalam modul itu kan langsung diambil di contohnya, diambil dari unit. Tapi ini ada perubahan karena ini dari dunia kerja. Jadi tidak langsung gini. Hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang menerapkan enggak, karena di perusahaan mengikuti prosedur K3 ya. Itu karena di perusahaan nih ngambilnya standarnya dari perusahaan ya. Jadi disesuaikan, ada kontekstualisasi judul unit dengan kegiatan yang ada dalam. Sama berikutnya juga hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang mengisi checklist. Padahal unitnya bunyi persiapan operasi forklift di perusahaan itu mengisi checklist pemeriksaan. Nah, ini dan seterusnya. Ini tolong nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan punya Ibu, Bapak Ibu dikontekstualisasikan seperti ini ya. Tetapi itu tentu harus yang ada yang diacu dari standar industri atau tempat kerja. Ya, karena ini kalau petunjuk di atas kan hasil observasi langsung tanya jawab tentang diikuti unit kompetensinya itu ya, tapi ini dikontekstualisasikan. Lanjut. IA 01 ya, ini tadi langsung dipindahkan Bapak Ibu ya, tidak kriteria unjuk kerjanya. Kalau ini penuh ya, semua kriteria unjuk kerjanya dipasang, bukan yang dipilih di peta kompetensi ya. Dan tetap asli sesuai di SKKNY, yaitu dalam bentuk kalimat pasif ya, karena kalimat-kalimat perintah itu. Jadi tidak dulu pernah dirubahkan ke menjadi kalimat aktif, ini tetap kalimat pasif. Nah, tolong di sebelah kanan IA 01 Bapak Ibu ada standar dulu yang lama itu kan
benchmark gitu ya, bisa SOP bisa. Kalau sekarang ditetapkan nih standar industri atau tempat kerja. Oleh karena itu langsung nih SOP mengoperasikan forklift, ini ngambilnya dari industri Rakindo kalau nggak salah ini ya. Jadi gitu nanti ya. Dari standar industri. Ketika siswa SMK praktek, kalau pemasaran gitu, silahkan itu SOP-nya gunakan saja yang biasanya kalau Indomart, Alfamart dan sebagainya, yang mart begitu ya. Di mana tempat asesinya praktek yang sebenarnya dilakukan di situ. Kalaupun dia tidak melakukan di tempat lain, nah di PMO-nya tentu dilengkapi itu. Kalau dia praktek di yang apa namanya industri yang kecil kan tidak seperti yang besar gitu kan. Maka tolong di PMO-nya dilengkapi itu. Karena di PMO-nya terutama yang dimensi TRS yaitu itu harus diungkap di sana. Baik, lanjut. Ini 02. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Ini yang startnya tadi ya. Coba terus dulu. Terus kata. Nah, ini ya kelompok pekerjaan di pinggir Bapak masih teknisi pengoperasian forklift ya, ini dipindah yang tadi tetap. Kemudian coba turun lagi. Ini skenario tugasnya Bapak. Ini menggunakan start tadi ya. Situasinya ini data. Nanti ketika membuat Bapak Ibu kan ditulis tuh ya S startnya gitu. Dibuang kalau sudah jadi. Ini S-nya apa? Ini contoh ya, situasinya, situationnya. Anda seorang ASESI mengajukan permohonan uji kompetensi untuk teknisi pengoperasian forklift. Ini kebetulan skemanya skema kalau okupasi biasanya teknisi ya. Kalau bukan okupasi pasti tidak nama pekerjaan. Dengan persyaratan memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian forklift berbasis kompetensi atau telah berpengalaman sebagai teknisi pengoperasian forklift. Itu S-nya situasinya. Nah, tasnya apa ini? Yaitu tugasnya. Anda diminta mendemonstrasikan atau mempraktekkan pengoperasian forklift untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat kerja. Nah, aktivitasnya apa? A-nya, ini dia, yang bawah. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Anda diberikan SOP yang meliputi penerapan K3, persiapan dan penerapan forklift, serta pembuatan pelaporan setelah pekerjaan pemindahan barang diselesaikan. Dan perlengkapan dan peralatan yang diberikan 1 APD, unit forklift, pembatas area kerja, tagline, perlengkapannya lembar checklist, izin kerja, form laporan. Nah, R-nya apa misalnya di bawah? Hasil dari pekerjaan tersebut adalah terpindahnya barang dengan aman dengan durasi sekian. Kalau itu produknya di dalam ini masakan ya masakan dan seterusnya. Nah, waktu ini sangat menentukan Bapak Ibu, tolong ya waktu yang dicantumkan itu yaitu sebagaimana dituntutan di MAPA itu yaitu waktu real kerja di lapangan. Ya, bukan karena itu penting. Saya bisa menyelesaikan ini, tapi selesainya bisa 2 hari. Itu kan saya tidak kompeten tuh. Ya, selesai 2 hari. Ya. Tapi harus dipastikan. Ya. Nah, tentu kalau untuk siswa, mahasiswa, dipastikan di dunia kerja itu kalau melaksanakan pekerjaan itu berapa lama. Gitu. Pasti ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, pasti di tengah-tengah lah untuk itu. Bapak Ibu yang punya kewenangan ya sebagai asesor punya kewenangan tentu mengukur kegiatan itu sebagaimana dituntut di dunia kerja ya. Kalau itu bahkan ada beberapa LSP di SMK itu kalau lab itu kalau di workshop itu ditulis tuh menyelesaikan tune up konvensional dalam waktu 19 menit sehingga asesinya ketika praktek harus menyelesaikan di bawah itu, ketika uji sudah tahu dia harus di bawah 19. Ya, bagus kalau dia biasanya di atas itu dia makan itu harus belum berani maju biasa. Lanjut. Nah, metode kegiatan terstruktur ini dia. Metode kegiatan terstruktur merupakan metode asesmen yang digunakan pada asesmen berbasis kompetensi khususnya diperuntukkan untuk kegiatan asesmen pada skema sertifikasi yang berisi berbagai pekerjaan kompleks. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, pekerjaan itu menyangkut ada
ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada pelaporan dan sebagainya, itu sangat kompleks, maka dibuat ya yang begitu biasanya dibuat terstruktur dan biasanya domainnya domain berpikir ya. Nah, di mana pekerjaan domainnya domain ya skill thinking. Berbagai kegiatan terstruktur, atas sedikit nggak kelihatan. Ya. Yang dapat dikembangkan diantaranya adalah ada simulasi, bermain peran, penjelasan proyek singkat, bisa studi kasus, dan lain-lain. Ya. Lanjut. Nah, flowchart-nya ini pasti. Begitu Bapak Ibu merencanakan terstruktur, maka itu satu paket disiapkan. MAPA 01, IA 04A, 4B, dan tambahannya dipilih. IA 0567. Ini jadi diambil. Isi form MAPA satunya persis berbasis skema, yaitu kelompok pekerjaan dengan metode terstruktur dan checklist DIT dan DPT DPL-nya. Nah, isi form IA 04 dengan membuat skenario kegiatan terstruktur berbasis pada kelompok pekerjaan dengan pendekatan narasinya menggunakan STAR tadi, ya. Situasi, tugas, aktivitas, dan hasil. Ya, itu sudah langsung isi 4B. Nanti ada contoh. Salin fokus presentasi pada IA 04 A ke kolom lingkup penyajian proyek pada IA 04B dan dapat dibuatkan pointer pertanyaan per lingkup kelompok daftar pertanyaan pada formulir IA 04B. Berikutnya isi form IA 567 sesuai kebutuhan. Maka selesai yang dibuat. Baik, contoh di bawah. Lanjut terus. Ini mapanya yang harus dibuat seperti ini. Hasil kegiatan terstruktur dan hasil tanya jawab tentang. Kalau ini tidak mengubah langsung unit kompetensinya ngikut. Ya, kalau yang tadi yang forklift disesuaikan dengan industri. Ya, tidak mengacu pada unitnya utuh tetapi kontekstualisasikan unitnya. Kalau ini ngikut unit yang ada. Karena unit itu adalah pekerjaan yang akan dilakukan. Ini tetap LT, DIT, dan DPT. Lanjut. Nah, ini penulisan skenario-nya dan pendekatan STAR-nya, Bapak ini mesti tadi di atasnya ya. Situasinya merupakan situasi atau kondisi yang akan dilakukan dalam kegiatan. Ini ada tambahannya mestinya. Terstruktur dan tugas praktek demonstrasi. Baik. Tasnya. Baik, kita praktekkan saya di bawah. Ini sudah dijelaskan di atas. Iya, pinggir dulu. Terus. Ini judulnya Bapak Ibu coba dipinggir dulu, terus naik dulu. Ya. Nah, ini unitnya dipindahkan hanya satu kelompok pekerjaan. Bapak Ibu selanjutnya di bawahnya ini turun lagi. Nah, di dalam IA 04A itu ada dua hal penting yang harus dilakukan. Hal yang pertama, hal yang harus disiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat atau kegiatan tertentu. Dan berikutnya tolong naikin. Terus. Hal yang kedua yaitu hal yang perlu didemonstrasikan. Jadi ada yang harus dilakukan, ada hal yang kedua yaitu yang harus didemonstrasikan. Balik ke atas. Terus ya ini dia ya, standar tetap nih dalam rangka mencapai kualifikasi 6 bidang manajemen risiko perbankan dengan persyaratan memiliki sertifikat kompetensi kualifikasi 5 bidang manajemen risiko perbankan yang masih berlaku dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi kualifikasi 6 bidang manajemen risiko perbankan ya situasinya. Nah, tugasnya apa? Anda diminta membuat presentasi dalam bentuk studi kasus terkait kasus pekerjaan Anda sebagai komisaris bank pada kualifikasi 6 manajemen risiko perbankan. Aktivitasnya sebagai tindak lanjut untuk melakukan pekerjaan tersebut di atas, aktivitas kepada Anda diberikan
informasi acuan dalam membuat karya tulis ya, tersebut berupa visi, misi, dan strategi bisnis bank. Poin yang berikutnya kedua yaitu kerangka manajemen risiko. Poin ketiga strategi bisnis dan strategi risiko bank. Yang keempat peraturan yang terkait dengan perbankan dan OJK, ini Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya poin yang kelima norma dan standar yang terkait. Nah, maka di dalam aktivitas nih lingkup bahasan dari karya tulisnya nih Bapak Ibu. 1. Menganalisis risk coverage berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis. 2. Menyusun struktur tanggung jawab dan tata cara pengelolaan risiko bank, risk governance. Yang ketiga, mereview kerangka manajemen risk, yaitu independent risk review. Ya. Maka di bawah hasilnya ini, hasil dari yang harus dilakukan, karya tulis studi kasus ini dipresentasikan di depan tim asesor yang ditugaskan oleh LSP. Dalam memperlihatkan karya tulis terkait kasus di atas, Anda dilengkapi dengan peralatan laptop, LCD, dan layar, bahan-bahan yang diperlukan untuk presentasi. Anda diberi waktu membuat studi kasus ini selama sekian menit dalam bentuk PowerPoint maksimal 5 halaman. PowerPoint. Baik, berikutnya. Lanjutnya, nah ini. Hal-hal yang perlu didemonstrasikan ini kepada sesi. Presentasikanlah pekerjaan saudara berupa studi kasus di atas di hadapan tim asesor. Fokus presentasi saudara adalah A. Menganalisis risk coverage berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis bank. B. Menyusun struktur tanggung jawab dan tata cara pengelolaan bisnis bank. C. Mereview kerangka manajemen risiko atau independent risk, ini adalah unitnya. Yang berikutnya, presentasi terbagi 2 bagian, yaitu penyajian dan tanya jawab. Waktu presentasi adalah 15 menit, yang diikuti dengan tanya jawab selama 15 menit. Total waktu bagi seorang peserta uji dalam presentasi ini adalah 30 menit. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh tim asesmen yang meliputi ketepatan dan kecepatan jawaban. Penguasaan kasusnya dan rasionalitas penyelesaian kasusnya. Ini petunjuk kepada asesinya. Ini formulir. Bapak Ibu ada tanda panah itu ya, ini cuma ditulis hitam, apakah di tempat Bapak Ibu kelihatan ya ada tanda panah, ada tertulis merupakan pekerjaan inti dari kelompok pekerjaan. Itu ada di skema. Lanjut. Ini IA 01-nya masih Bapak. Tolong ke bawah. Ya, bawah lagi ada? Habis ya. Baik. Oh, stop. Ya, baik. Ini dipindahkan tadi Bapak masih skema kualifikasi 6 bidang manajemen risiko. Ini dituliskan. Nah, selanjutnya turun ke bawah. Turun. Nah, bukan. Terus. Oh, naik terus. Habis. Oh. Ini penyajian yang ini di dalam penilaian ini ya 044B-nya ya. Dikopas, di copy paste dari hasil presentasi pada IA04A-nya tadi ya. Analisis normal ada kelihatan. Analisis risk coverage berdasarkan misinya di copy paste ya. Kemudian yang kedua juga di kopas juga penyusunan struktur tanggung jawab dan tata cara pengelolaan risk management. Kemudian yang ketiga review. Nah, ini kemudian pertanyaan, ini daftar pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari lingkup pekerjaan di A04B ini dapat ini setelah bahan presentasi diserahkan. Ya. Setelah bahan presentasi diserahkan, maka pertanyaannya disusun. Tetapi kita sudah bisa sebetulnya membuat pertanyaan awal dulu, ya. Karena kalau pas begitu nguji pasti akan memakan waktu lama. Jadi pertanyaannya sudah disusun ketika presentasinya itu. Nah, di sini dapat juga pertanyaan dapat ditambahkan
setelah presentasi. Ketika yang Bapak Ibu susun daftar pertanyaannya itu tidak mencukupi, ternyata presentasinya lain, ada yang lain, boleh ditambahkan. Tentu harus membuat catatan-catatan di sini. Saya kira itu yang untuk ya 04A dan 4B. Yang 4A-nya itu yang harus dilakukan ini. Baik, wah itunya enggak kelihatan. Lanjut bawahnya. Terus metode portofolio. Ya, portofolio adalah merupakan suatu kumpulan bahan hasil kerja pada bidang tertentu yang disiapkan untuk membuktikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemahaman secara konsisten dalam periode waktu tertentu. Sebagai asesor, ini kepada Bapak Ibu, asesor, dalam menggunakan metode portofolio terdapat kesalahan konsep umum, yaitu mereka, ini asesor ini berarti Bapak Ibu, berasumsi bahwa diperlukan satu bukti untuk masing-masing kriteria unjuk kerja. Padahal satu paket bukti akan dapat memberi informasi yang valid untuk semua dan atau beberapa kriteria unjuk kerja. Bahkan paket bukti tersebut mungkin dapat memberi informasi yang valid mengenai kriteria unjuk kerja dalam elemen berbeda atau unit yang berbeda. Nah, ini tolong dipahami, ini hasil kajian. Biasanya ada beberapa asesor yang meminta setiap KUK ada bukti-buktinya. Padahal satu paket bukti bisa diperuntukkan untuk kriteria-kriteria untuk kerja lain. Lanjut. Ini flowchartnya ketika menyusun untuk yang portofolio pasti MAPA 01, IA 08, dan ini satu paket. Isi form MAPA satunya tentu berbasis skema atau unit kompetensi dengan metode portofolio dan checklistnya VP, CVP dan pertanyaan wawancara. IA 08-nya pada kolom bukti portofolio dengan bukti teknis yang sesuai skema serta isikan substansi yang akan diklarifikasi dengan wawancara. Ya. Ketika itu sudah selesai, lanjut isi IA 09. Yaitu ini di copy paste. Ini copy paste bukti, nanti ada contohnya bukti portofolio IA 08 ke kolom dan baris portofolio serta buatkan daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan substansi pada IA 08. Maka kalau ini sudah dilakukan, divalidasi, selesai. Lanjut. Ini mapanya Bapak Ibu, ya. Jenis buktinya pasti TL, ininya T, tuh, tetapi ininya CVV, ininya DPT. DPT-nya bisa wawancara ya. Itu satu VK, VPK, verifikasi pihak ketiga kalau diperlukan. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. IA 08, IA 08-nya ini. Ini bukti-bukti portofolionya tadi ya, ada surat tugas jabatan, silakan apa yang ditetapkan LSP atau yang ditetapkan di dalam skemanya itu kan ada di klausul 6 ya, ditetapkan. Tetapi makro, LSP mestinya menetapkan ini. Ketika yang portofolio yang apa ini. Terus kalau itu dokumen tahun keberapa, jangan mulai pengalamannya semua ya seperti yang saya sampaikan karena pernah saya menyaksikan uji bahwa portofolionya satu koper Bapak Ibu ya, karena tidak ditetapkan 3 tahun terakhir kah, 2 tahun terakhir kah dan seterusnya ya. Tidak semua portofolionya. Kalau itu surat-surat tugas dan summary report hasil pekerjaan. Lanjut. Nah, ini pengisian masih Bapak Ibu di dalam sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi bukti substansi materi. Di bawah ini nomor elemen dan checklistnya harus contoh. Nomor unit kompetensi 1, elemen 1 itu diambil KUK-nya dari ininya dari kopas dari paket ya. Tentang apa dia? Jadi harus tentang titik-titik di kopas tuh. Jadi tentangnya ditulis dulu. Ini kata kuncinya di depan. Nah, di kopas dari Excel yang ada di elemen dan KUK. Terus kalau unitnya banyak ditanya, ditulis sebanyak yang mau ditanyakan oleh asesor kompetensi. Lanjut. Ini IA 09 Bapak Ibu, ini ya.
Ini dipindahkan ini karena tidak bisa di slideshow, mestinya di slideshow ada gerakan-gerakan. Mohon maaf ini. Jadi bukti pertemuan dipindah dari yang di atas tadi, dikopas persis. Nah, baru daftar pertanyaannya. Ini ada kata-kata kunci yang ditetapkan, tetapi Pak Ibu silahkan menulisnya pilih sesuai yang disukai. Contoh, sesuai dengan bukti nomor 1 yang Anda ajukan, ceritakan bagaimana. Ya, bisa ceritakan. Ada yang bukan ceritakan itu. Ya. Konsentrasi Anda apa gitu kalau menyangkut analisis. Ya. Itu silahkan. Ya. Ya, tetapi sudah ada kata-kata sesuai dengan bukti nomor ini yang Anda ajukan, ceritakan bagaimana. Dikopas itu dari depan tadi, ya 08. Masukkan ke situ. Ya. Dan seterusnya. Semua yang ditanyakan disiapkan. Ya, tentu kalau portofolionya lengkap nanti kan pertanyaannya tidak semua ya. Kesimpulan jawaban sesi. Nah, ini pointer nih. Kalau di dalam modul Bapak Ibu ya, ada kesimpulan jalannya sih bukan sesuai standar, bukan begitu ya. Ada pointer dia. Kalau yang ditanya tentang misalnya itu kondisi apa, maka ini kondisinya sesuai dan seterusnya. Ya. Jadi bukan sesuai standar. Lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan-bahan untuk mengembangkan materi uji versi baru ya, karena itu ada kewajiban LSP harus mengembangkan materi uji konkret versi 2023 paling lambat 12 bulan dari bulan Januari kemarin setelah ditetapkan ya, dan seterusnya. Di dalam SE ada 5 instruksi di sana. Saya kira itu. Selanjutnya kami kembalikan pada panitia. Ya, terima kasih Pak Sandromo. Mungkin untuk sesi